Halo teman-teman Pivot, berjumpa kembali bersama Miss Ri dalam pembelajaran matematika. Untuk pembelajaran kita kali ini, kita akan belajar tentang sudut. Materi sudut sudah kita pelajari di kelas 3 ya. Pembelajaran kita kali ini akan mengulas kembali materi tentang sudut. Perhatikan materi yang disampaikan ya. Yang pertama yaitu kita akan mengenal sudut. Sudut adalah daerah yang dibatasi oleh dua garis lurus yang berpotongan di satu titik. Satuan sudut yang umum digunakan adalah tanda derajat. Ini teman-teman, lambang derajat itu seperti tanda lingkaran kecil di atas ya. Kemudian, busur derajat itu digunakan untuk mengukur ukuran sudut dengan tepat. Jadi, alat yang digunakan untuk mengukur sudut itu disebut dengan busur derajat. Perhatikan dua gambar berikut. Di sini ada gambar A dan juga gambar B. Pertanyaannya, gambar manakah yang termasuk sudut? A atau B, friend? Ya, betul. Yang termasuk sudut itu adalah gambar A. Kenapa gambar B bukan termasuk sudut? Kita lihat dari pengertian sebelumnya. Dikatakan sudut itu apabila ada dua garis lurus, kemudian berpotongan di satu titik. Di sini kedua garis sudah lurus, tetapi apakah dia saling berpotongan? Tidak, karena dia tidak saling berpotongan, maka dia bukan termasuk sudut. Berikutnya ada gambar. Lalu bagaimana dengan gambar di samping? Apakah termasuk sudut atau bukan sudut? Ya, betul. Gambar di samping ini bukan termasuk sudut atau bukan sudut. Kenapa bukan sudut? Di sini ada dua garis, kemudian sudah bertemu di satu titik atau sudah berpotongan. Tetapi ini bukan sudut. Kenapa? Karena garisnya tidak lurus atau melengkung, maka dia bukan termasuk sudut. Nah, sekarang kita akan belajar tentang bagian-bagian sudut. Di sini misalkan ada sudut CAB atau BAC. Yang pertama, di sini ada yang disebut daerah sudut. Daerah sudut ini biasanya lengkungan untuk menentukan besar suatu sudut. Kemudian, garis CA atau AC itu disebut dengan kaki sudut. Dalam sudut itu ada dua kaki sudut. Kaki sudut yang pertama adalah CA atau AC, kemudian kaki sudut yang kedua adalah BA atau AB. Kemudian di sini bagian yang lancip atau yang runcing ini disebut dengan titik sudut. Ingat ya, di sini ada bagian-bagian sudut. Misalkan di sini ada sebuah sudut. Ini nama sudutnya adalah sudut AOB atau sudut BOA. Kaki sudut pada gambar di samping adalah garis AO dan juga BO. Dan titik sudutnya, titik sudut itu yang bagian runcing, yaitu ada di titik O. Nah, teman-teman, lambang sudut itu bisa dilambangkan seperti gambar ini ya, seperti simbol berikut ini. Nah, di sini bisa kita tulis sudut, berarti lambang sudut AOB atau sudut BOA. Atau bisa juga sudut O. Nah, sekarang kita akan belajar tentang jenis-jenis sudut. Jenis-jenis sudut yang pertama ada sudut lancip. Sudut lancip itu sudut yang besarnya lebih dari 0 atau dimulai dari 1 sampai kurang dari 90. Berarti dikatakan sudut lancip apabila dia besarnya antara 1 sampai dengan 89. Kemudian ada sudut tumpul. Sudut tumpul itu berarti dia terbukanya lebar. Sudut tumpul itu besarnya lebih dari 90 derajat, tetapi kurang dari 180 atau di antara 91 sampai 179. Ada juga sudut lurus. Sudut lurus yaitu besarnya 180 derajat. Kemudian ada yang namanya sudut siku-siku. Sudut siku-siku ini membentuk sudut atau huruf L yang besarnya adalah 90 derajat. Nah, sekarang kita akan belajar coba cara menggunakan busur derajat. Misalkan di sini ada sebuah busur dengan ada sebuah sudut. Cara yang pertama, taruhlah atau letakkan busur derajat berhimpit dengan titik sudut di atas kaki sudut. Nah,
Kita lihat pusat busur itu berarti yang tengah-tengah ini ya, friend ya, yang sejajar dengan angka 90 derajat. Kemudian kita letakkan titik sudut ini tepat di pusat busur. Nah, ini sudah tepat ya, sudah ada di tengah-tengah. Kemudian yang kedua, taruhlah garis 0. Di sini kan di busur itu ada angka 0 dan juga 180. Kita letakkan garis 0 dengan salah satu kaki sudutnya. Kan di sudut itu ada dua kaki sudut. Yang kita letakkan 0 itu di salah satu kaki sudutnya. Misalkan kaki sudut AB itu sejajar dengan 0. Kemudian bacalah skala yang dimiliki dengan kaki sudut lainnya. Nah, tadi kaki sudut sudah kita sejajarkan dengan 0. Kemudian kita lihat kaki sudut yang lain. Ya, kaki sudut yang lain berarti CB. CB itu di mana? Kan ada dua angka, Miss, yang atas atau yang bawah. Kita lihat angka 0-nya. Di sini angka 0-nya ada di atas atau di bawah. Ya, ada di bawah. Karena ada di bawah, berarti kita lihat dari ujung sampai kaki sudut CB. Oh, kita lihat angka bawahnya. Angka yang bawah ternyata dia 150. Jadi, besar sudut ABC itu adalah 150 derajat. Ini cara menggunakan busur derajat ya, friend ya. Untuk lebih jelasnya nanti akan kita coba atau praktekkan bersama di kelas ya, friend. Oke, misalkan lagi, tadi kan alat untuk mengukur sudut disebut dengan busur derajat. Caranya letakkan busur derajat di tengah-tengah atau pas pada sudutnya. Kemudian pusat busur ini harus kita letakkan titik pusat busur pada titik sudut pada sudut. Nah, ini titiknya. Kemudian kita letakkan salah satu kaki sudutnya menyentuh titik 0. Kalau salah satu sudah 0, berarti kita cek pada kaki sudut yang lain, yaitu kaki sudut yang lain adalah BC. Berarti BC itu besarnya atau sudut ABC besarnya adalah 50 derajat. Itu dia tadi teman-teman materi kita mengenai sudut. Semoga teman-teman dapat mempelajari materi yang misteri dengan baik. Apabila ada yang masih bingung atau kurang paham, boleh ditanyakan waktu pembelajaran berlangsung ya, friend ya.